Sobat Dadar semuanya, selamat datang kembali di salah satu program dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sukoharjo, yaitu Ndok Dadar, Dongeng Daring dari Rumah. Jadi saya sedang berada di salah satu tempat wisata religi, yaitu Makam Ki Ageng Bala, yang berada di Desa Mertan, Kecamatan Benosari, Kabupaten Sukoharjo. Nah, Makam Balaan merupakan makam dari salah satu keturunan Majapahit, yaitu Kiai Ageng Bala. Sebagian orang menggunakan tempat ini untuk berziarah dan juga berdoa. Kenapa sambil dijadikan tempat seperti itu? Dan mengapa Kiai Ageng Bala ini sampai sini? Padahal notabene beliau dari Majapahit, dan Majapahit merupakan kerajaan dari Jawa Timur. Kalian penasaran? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari tim Ndok Dadar. Nah, tujuan kami ke sini mau ziarah tentunya dan juga mau menggali informasi dan berbagi informasi mengenai Makam Balaan. Nah, ini dengan Mbah siapa kalau boleh tahu? Mbah Marno ini sebagai juru kunci di sini. Nah, jadi kalau ada orang-orang yang berkunjung nanti bisa menemui saya, Mbah Marno. Di sini itu sebenarnya tempat apa sih, Mbah, kalau untuk teman-teman yang belum tahu? Ya, tempat utamanya tempat berziarah. Dan keduanya ya semua orang di dunia ini kan hakikat tetap ke Tuhan ya. Tapi kan syariat berbagai macam syariat. Nah, ini kebetulan sekali Mbah Ki Ageng Bala itu tempatnya sarana syariat itu yang mana mau memberi pertolongan siapa saja orang atau keluarga yang datang ke sini yang artinya pikirannya susah, masalah apa saja itu minta sini. Mbah Bala ini ya, Mbah Bala siap mau membantu. Boleh saya lihat gitu, Mbah? Oh, bisa. Ada kan. Ini tempatnya yang menemukan Mbah Kerto Bandem itu. Di sini tempatnya. Tapi berhubung ya makin lama makin pembaharuan bangunan, ya kita mau memberi kehormatan sama Mbah Bala itu, tempatkan di situ dibaiki gitu loh. Oh, diperbaiki. Jadi kan kalau pohonnya sini enggak bisa dibawa, tetap di sini. Cuman Mbah Bala saya dipindah situ. Dulu yang yang nyuruh Mbah Kerto Bandem, Mbah Buyut saya itu ya di sini ditunjukkan. Ini pohonnya sudah ada sejak ditemukan? Sudah 1 meter lah tingginya kira-kira gitu. Kalau sampai sekarang berarti 300-an lebih. 300-an lebih. Nah, saya buyutnya aja sudah umur 79 tahun, 79. Cara matematika ya, tapi ya mesti lebih. Ya, Ki Ageng itu dari sana masih Joko, belum kawin, belum nikah, terus sini, hari di sini. Gitu. Kalau pohonnya itu hanya yang ini atau? Oh, banyak, itu juga ada. Ini kepuh, ini ada. Ini kepuh, pohon kepuh. Oh, ini juga. Iya, terus itu kamboja. Kamboja itu sudah sampai ini lama sekali ya dulu. Tapi ya sudah kering jatuh gitu. Ini ya kepuh. Itu dulu besar lagi itu pohon asem tuh. Ya segini lah. Ini ya sudah tua. Akhirnya roboh. Gitu. Oh, roboh. Terus kalau sana tuh dulu ringin, pohon ringin, tapi yang beri ya orang peziarah saja. Oh, begitu. Ditanami gitu. Nah, kalau asem ini enggak tahu yang nanam siapa, yang nanam siapa enggak tahu. Sudah ada sama sana itu. Sana itu dulu ya Pak Pang segitu besarnya. Itu ya jatuh. Tapi padahal masuk
anu loh, masuk ke bangsa itu. Iya, tapi enggak yang di makamnya. Enggak. Ya sini ada kaca, sini kosong, sini ada kaca kosong. Itu masuknya tuh yang enggak ada kacanya. Enggak ada kacanya. Masuk itu. Jadi ya enggak rusak ini. Ya sudah mesti sudah diatur sama Ki Ageng gitu. Kalau acara-acara besar gitu ada enggak, Pak? Ada. Ritual Pulung Langse itu tiap ritual Pulung Langse. Pulung Langse. Nah, itu kan kemulnya itu loh, lambunya Ki Ageng. Iya. Itu kan panjang sekali di belit-belitkan. Kalau suro itu dilepasi dicuci. Lalu dipasangkan lagi. Nah, dicuci itu nanti dikeringkan. Yang kering itu bagikan orang-orang yang sama peziarah ke sini. Wah, dulu banyak kalau sudah dulu waktu aman dulu belum ada pandemi. Ya, ini makam ini untuk warga Balaan saja. Orang lain tidak boleh. Sebabnya ya tempatnya sempit sekali. Apalagi sini ada pohon yang besar sama yang yang tadi. Ini umurnya sama mungkin. Ya, besar-besarnya ya sama. Sebabnya kalau untuk orang-orang luar sana enggak boleh. Enggak boleh ya di sini. Tempatnya sempit. Terus ini saja sudah penuh, terus pindah ke sana tadi. Yang masih beberapa tadi. Sampai besok ya sana. Gitu. Yang meninggal itu tetap di sana. Terus ini yang makam Mbah Bandem, Mbah Kertobandem itu ya itu. Yang penemunya. Yang menemukan Ki Ageng Bala. Baca itu. Yang disuruh uri-uri, ngopani ya bangun-bangun seperti yang tadi itu Mbah Kertobandem. Terus dia sudah tua, punya anak namanya itu Mbah Resa Taruno, itu anaknya. Terus dilanjutkan. Yang ini yang pertama, anaknya yang ini juru kunci yang kedua. Juru kunci yang kedua. Terus yang lain-lain itu ya ada juru kunci, tapi ya saudara-saudaranya Mbah Taruno itu. Jadi ya anaknya ini itu kan anaknya semua 7. 7 dimakamkan di sini semua. Iya, ya termasuk mbah saya itu ya adik anaknya ini. Gitu. Nah teman-teman, ini adalah makam dari Mbah Kertobandem, yaitu penemu dari makam Ki Ageng Bala. Dan juga di sini itu hanya dibolehkan untuk pemakaman dari keturunan dari juru kunci ya Mbah ya. Dari juru kunci pertama, kemudian ini ada juru kunci kedua, dan seterusnya sampai akhirnya juru kuncinya ada di Mbah Marno, begitu. Di sini tuh gini Mas, orang datang ke sini tuh ada 3 versi ya. 1 itu cuman main. 2 orang yang punya kepentingan. Yang ketiga memang fokus ziarah ke makom yang Balak Sumbarjo dari desa Balaan. Ya. Kesini ziarah ngalap berkah sahu barokah dateng Eyang Ki Ageng Balak Sumbarjoyo. Kersane selamat keluarga kula sedaya. Badhe nyuwun napa niku tambahi rezeki dhateng Gusti Allah lantaran saking Eyang Ki Ageng Balak Sumbarjoyo.
wonten makam balaan mriki. Mereka tetap minta pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan wasilah lewat ziarah makom orang-orang atau makom-makom wali yang dianggap dianggap tingkat tinggi kewaliannya itu. Jadi tidak, orang ziarah tidak sembarang di sembarang tempat itu dia ziarahi, tidak. Ada Mas pengalaman dulu pernah saya sama temen ngaji bareng. Nah, ngaji bareng sama yai saya, teman saya terpuruk di perekonomian keluarga gitu. Terus sama yai saya dianjurkan untuk ziarah-ziarah sana gitu. Ziarah-ziarah itu Mas. Kita ziarah-ziarah ke makam-makam pendahulu-pendahulu kita gitu. Setelah ziarah ya alhamdulillah sedikit demi sedikit ada rezeki dari Allah gitu. Lantaran kita ziarah, lantaran kita banyak mendoakan almarhum, alhamdulillah dibukakan pintu rezeki sama Allah. Semuanya juga tergantung dari Allah gitu. Intinya kita cuman kirim doa ke leluhur. Semoga yang di sana juga ikut mendoakan kita, lantaran beliau kita dibukakan pintu rezeki gitu. Mau tidak mau mereka yang datang ke sini adalah orang-orang Nahdien yang percaya dengan adanya kewalian dari orang yang ada dalam makom tersebut. Saya pikir begitu. Dan selanjutnya mungkin mereka juga ada kepentingan-kepentingan tertentu yang antara satu dengan yang lain itu berbeda. Kemungkinan saya dengan orang yang sedang lewat itu berbeda kepentingannya. Ya, itu sangat pribadi yang kita tidak tahu. Teman-teman, selanjutnya kita akan menuju ke makam Ki Ageng Balak sekaligus mau ziarah ke tempat mendiang ditemani oleh Mbah Marno. Yuk teman-teman ikutin. Coba deh. Saya dan Mbah Marno sudah berada di pendopo atau bangsal Ki Ageng Balak. Sebelum saya ziarah, sebenarnya siapa sih Mbah untuk Ki Ageng Balak ini? Ya, menurut dari pengetahuan saya, Mbah Marno bercerita bahwa dulu ada seorang pengelana dan dua pengikutnya yang berjalan mencari tempat peristirahatan. Ialah Ki Ageng Sujono dan abdinya Sumbarjo Sumbarjoyo, putra Majapahit kelima yang diusir dari singgasana karena perbedaan pendapat dengan sang raja. Maka berkelanalah dia hingga akhirnya sampai di tempat yang ia anggap pantas dan suci sebagai tempat peristirahatan. Sebuah bukit yang dikelilingi sungai dan pepohonan rindang menghentikan langkahnya. Nah, itu Mbah Buyut saya itu namanya Mbah Kertobandem tuh, dia siang-siang tuh cari rumput di sana, sebelah sana, di bawah gunung tuh, terus didatangi Ki Ageng itu. Didatangi itu maksudnya? Ya mau Mbah Kertobandem sebagai penemu makam Ki Ageng Balak, seseorang yang tadinya sedang mencari rumput di bukit untuk hewan peliharaannya. Kemudian tiba-tiba mendengar suara yang entah dari mana asalnya dan bagaimana wujudnya. "Hei, apa yang kau lakukan di sini?" Suara misterius tiba-tiba didengar olehnya. Kebingungan menyelimuti pikiran Mbah Kertobandem.
Aku di sini. Ia dengar lagi suara itu. Mencari kesana kemari, akhirnya ada tempat di mana ia yakini bahwa suara itu berasal. Sebuah lingkaran yang bersih, tidak ada tanaman liar maupun pohon yang tumbuh di tempat itu. Tak lama kemudian muncullah suara itu lagi. Namaku Raden Sujono dan panggil aku Ki Ageng Balak. Lelaki tua itu bertambah bingung dengan apa yang dia alami. Dan didengarnya lagi, rawatlah aku, maka ku bantu hidupmu juga anak cucumu. Mbah Kerto itu ya bilang gih gitu. Terus pulang bilang sama Mbah Buyut Putri itu, Mbah, aku mau di dawi kan nguri-uri panggonan ning bakal esuk bener di ewange-wange anak putune awake dhewe golek sandang pangan gitu. Ya wis nenek suara ya dituhuni dipercaya di istoke gitu, dilampahi gitu. Keraguan masih mewarnai bayang-bayang Mbah Kerto Bandem. Untuk itu dia meminta saran kepada sang istri dan ternyata direstui. Akhirnya Mbah Kerto Bandem yakin untuk merawat makam tersebut. Dia jarak 1 minggu apa gitu. Itu orang-orang di sana tuh Solo tuh loh, mula-mula di Solo dulu. Tuh orang usaha apa itu mau dikasih pertolongan gitu. Itu caranya bagaimana? Mestinya melalui suara juga. Iya, mestinya analisa saya ya sama Mbah Kerto Bandem tuh mungkin Mbah Ki Ageng tuh ke orang-orang yang baru ada kesulitan itu. Nah, terus nyatanya ke orang Solo itu sama datang ke sini cari Mbah Kerto itu suruh ngantar ke sini. Tak selang lama ada beberapa pendatang yang menghampiri Mbah Kerto Bandem dan diminta untuk menunjukkan makam Ki Ageng Balak. Mereka berkata bahwa ada suara yang menghantui yang memerintahkan mereka datang untuk meminta bantuan kepadanya. Dan ternyata bantuan tersebut datang. Nah terus ya kebetulan lama-lama akhirnya menjadi banyak itu. Sampai sekarang ya dari Sumatera, dari Bali itu banyak gitu. Ya pokoknya Mbah Kerto itu ya, suruh ngantar itu diantarkan, dijawabkan gitu. Seperti saya sekarang jadi tergundi ya, ada tamu mintanya apa ya saya aturkan itu, saya jawabkan gitu. Sampai sekarang itu ya banyak yang berhasil. Nyatanya ada bukti dan nyata kok dari dulu Mbah Buyut sampai sekarang itu kok tidak ada pedot-pedotnya, tidak ada sepi-sepinya gitu. Dari mana saja penyusunan itu berarti ada buktinya, ada nyatanya tak. Namanya Mbah Ki Ageng, Mbah Balak itu kan selalu nolak balak siapa saja yang menderita pun apapun yang diderita pasti dikasih pertolongan gitu. Jadi asal usul kenapa tempat ini bisa ramai bisa kita ambil dari penjelasan Mbah Marno bahwa dari mulut ke mulut seperti itu ya. Yang diawali dari Mbah Kerto Bandem. Kemudian ada beberapa orang dari beberapa daerah misalnya Solo itu juga datang ke sini diberitahu dari Ki Ageng Balak untuk menemui Mbah Kerto Bandem untuk berdoa di sini. Setelah itu terdapat beberapa bukti bahwa setelah berdoa di sini dan usaha tentunya itu bisa berhasil begitu. Jadi setelah itu cerita-cerita kesana kemari sehingga banyak sekali peziarah yang ke sini begitu. Untuk ini kan beberapa waktu ini kita dilanda pandemi ya Mbah ya. Dari sini apakah ada perubahan, misalkan peziarahnya berkurang, kemudian apakah tempat ini ditutup juga atau bagaimana? Ya memang kalau masa pandemi ini memang berkurangnya banyak masalah. Ya
kasihan pedagang-pedagang kecil-kecilan itu tidak ada pembelinya, sebab dari daerah mana-mana itu takut kalau ya ada aturan-aturan itu. Padahal nyatanya sini buka terus, Pak. Tidak ada yang ditutup. Terus ada tamu terus masuk. Terus anehnya itu waktu pandemi dari awal sampai sekarang itu tidak ada kasus satu pun yang menderita tamu-tamu di sini, padahal kalau malam Jumat itu orang berkerumunan, orang itu banyak sekali. Dan ini saking analisa saya dari pengertian gaib itu ini sudah disingkirkan tebih-tebih di jauh-jauh sama Mbah Ki Ageng. Sebab apa? Kasihan anak cucu dari mana-mana kota mau sini minta pertolongan Mbah Ki Ageng kok ada gangguan itu, mestinya kasihan kalau kena terus disingkirkan, dihilangkan, suruh pergi semua penyakit-penyakit itu. Itu anu saya analisa dari gaib loh Mas, Mbak. Tapi kalau cara dipikir logika nalar, wah tidak mungkin penyakit kok dibuang, disingkirkan dari sini kan gitu. Tapi kalau saya percaya sama Ki Ageng, sebab saya ya buyutnya Mbah Anu itu, buktinya sini itu tidak ada, Pak. Orang kampung sini itu tidak ada kok ada yang kena corona, itu tidak ada. Ini iya, belum ada. Belum ada satu pun. Berarti kan sudah dilindungi sama Ki Ageng ya, mestinya atas kuasa Allah turun dari Ki Ageng suruh itu. Pandemi melanda, kekhawatiran merajalela. Semua berubah dan waspada. Keanehan muncul di tempat ini, di mana selama pandemi tidak ada satupun kasus terjangkit virus corona. Mbah Marno memberitahu bahwa hal tersebut tidak membuatnya terheran-heran. Ia yakin hal itu karena Ki Ageng Balak yang sudah melindungi tempat ini dan para peziarah agar tidak terjangkit virus corona. Apakah juga diceritakan gimana sih kok bisa meninggal? Meninggalnya ceritanya bagaimana itu diceritakan juga? Enggak. Jadi cuma suara gitu. Tetap misteri begitu ya? Tidak ada cerita dari bagaimana kok bisa meninggal seperti itu. Satu pun orang belum tahu, tapi kalau ya keadaan apa ya susah apa tuh sering datangi itu. Misteri adalah jawaban yang tepat atas pertanyaan itu. Karena hingga saat ini tak ada satupun orang yang tahu alasan meninggalnya Ki Ageng Balak. Nah, berhubung saya sudah di sini, saya sudah mendengar cerita banyak sekali dari Mbah Marno. Saya mau ziarah ke makam Ki Ageng Balak. Nanti mungkin bisa didampingi oleh Mbah Marno. Begitu bagaimana tata caranya, bagaimana aturannya, ziarahnya di sini. Nanti bisa didampingi. Begitu? Mari. Erlinda. Alhamdulillah, iya kan? Cerita Wirima tu khususan kan, nah bulan bulan berapa amin.
teman-teman semuanya, saya tadi sudah melakukan ziarah ke makam Ki Ageng Bala. Jadi untuk teman-teman yang belum tahu, kira-kira itu aturan untuk berkunjung atau ziarah ke makam Ki Ageng Bala itu ada nggak, Pak? Ya ada, sebetulnya semuanya tuh di mana-mana kan ada aturan. Tapi kebanyakan, saking banyaknya orang itu diabaikan gitu loh aturan. Jadi enggak seperti orang Jawa asli, apa-apa harus pakai sopan santun, toto kromo ya, unggah-ungguh itu pasti ada. Tapi kebanyakan orang anak sekarang tuh enggak digugu tuh, enggak digubris gitu loh, diabaikan gitu. Berkunjung dan bertamu merupakan hal yang tak lepas dari sebuah aturan tak tertulis. Sopan santun adalah kunci saat kita mengunjungi suatu tempat. Termasuk makam Ki Ageng Bala ini, berperilakulah sebagaimana mestinya dan bertutur katalah dengan seperlunya. Ya kita, misalnya kalau kamu dagang apa-apa, ini baru sepi ya, minta sini saya berkahi, tapi ya harus tulus, percaya, berdoa, minta ridho ya Allah, nanti kan lama-lama bisa terkabul gitu. Jangan kok minta terus, tidak berusaha, apa anunya hasilnya. Contohnya ya orang muslim itu sembahyang terus kan tidak berdoa ya mana ada orang ngasih duit, contohnya gitu. Tetap harus imbang ya Pak. Imbang. Jadi datanglah kemari untuk meminta bantuanku, ujar Ki Ageng Bala. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, bantuan akan segera datang. Tunggu dan bekerja keraslah, beribadah, berdoa, dan berusaha. Imbangi semuanya. Harus kita harus waspada. Kalau kalau jalan itu jangan nengok, menggak gitu. Bekerja itu ya harus jujur, tekun, harus tekad itu demi setiti, tabring, hati-hati itu paribasana Jawa. Harus ya ulet lah kalau kerja itu. Jangan kok terlalu pemborosan, jangan terlalu breweh ke main-main apa-apa itu jangan. Iya, kalau saya tuh juga pernah dengar beberapa kali untuk tempat ini dijadikan sebagai tempat pesugihan seperti itu. Apakah benar? Bukan ya? Bukan. Pesugihan tak asing jika dikaitkan dengan suatu makam. Tapi jangan salah kaprah kesalahpahaman seorang peziarah yang menyebutkan bahwa makam Balaan adalah tempat pesugihan. Itu tidak benar adanya. Bukan, terang juru kunci. Jadi teman-teman, untuk yang belum tahu, untuk teman-teman yang salah pengertian, di sini itu bukan sebagai tempat pesugihan, tapi tempat untuk berziarah kepada Ki Ageng Bala ya. Untuk bisa dibilang mohon bantuannya biar diberikan kemudahan gitu dalam segala usahanya. Tapi kita tetap harus beribadah, berdoa dan juga berusaha. Semuanya harus tetap dijalani, tapi di sini dibantu oleh Ki Ageng Bala, begitu ya Pak? Iya, betul. Nah tadi Mbah Marno menyebutkan ada patung kuda, kemudian saya juga melihat ada patung gajah, ada macan juga di sana. Nah itu apakah ada hubungannya sama Ki Ageng Bala atau bagaimana? Ya itu saking sukanya orang berziarah sini sudah berhasil usahanya gitu. Terus dia ya kepengen cari lah, istilahnya cari nama apa biar kondang gitu. Itu usahanya dia itu dibaratkan kuda, larinya kuda. Kuda itu larinya cepat. Nah, berhubung dia itu usahanya ya cepat sekali, terus dibikin. Banyak patung gagah yang berdiri di kawasan ini. Apa arti patung tersebut? Ternyata peninggalan dari mereka yang berhasil dan sukses akan perjuangannya. Contoh saja patung kuda, dengan filosofi yang cepat, gesit, dan sigap. Diharapkan perjuangan dan keberhasilan orang bisa seperti itu, tutur Pak Sabar, pembuat patung.
rumah ini yang persinggahannya Ki Ageng Bala ini yang membangun awalnya siapa? Jadi dulunya Juru Kunci Balaan. Jadi dulu. warga sini ya? Terus kan dulu orang desa itu bangun rumah ya enggak seperti bagus kayak sekarang ini ya. Terus dirubah sama Pak Sabar, dikasih ini, kasih itu, kasih ini. Nah, terus jadi bangunan yang bagus itu. Bangunan gagah berdiri yang dulunya dibangun oleh semangat para peziarah, diperbaiki juga oleh beberapa pesohor seperti Pak Sabar, seorang peziarah dari Solo. Bangunan pun dijaga oleh peziarah dan warga sekitar hingga saat ini. Kalau ziarah di sini itu dilihat dari Pak Sabar, Pak Edi, dan lain sebagainya, apakah memang setelah ziarah, setelah doanya terkabul, apakah ada yang harus dilakukan? Ya, dia balas budi sama Ki Ageng. Itu apa? Motong kambing, istilahnya syukuran lah. Kalau bahasa Jawanya selamatan gitu. Begitu. Untuk syukurannya itu apakah di rumah masing-masing atau di sini? Ya, kalau masaknya itu kalau nyembelih ayam loh. Misalnya menyembelih ayam di rumah Juru Kunci. Tapi nanti kenduriannya, kondangannya itu di sini. Untuk dibagi-bagikan? Iya, bagi-bagi. Peziarah lain? Iya. Kalau kambing, nyembelih kambing, itu masaknya nasi di rumahnya Juru Kunci, kambingnya di sini masaknya. Gitu. Apa sapi pun ya begitu. Menyembelih sapi ya masaknya nasi di rumah Juru Kunci, sapinya yang beleh di sini. Begitu teman-teman. Nah, jadi bisa disimpulkan bahwa ketika kita ke sini, kita meminta bantuan kepada Ki Ageng Bala. Kemudian sambil kita berdoa dan berusaha, kita dikabulkan, kita kalau sudah berhasil atau disarankan dari Ki Ageng Bala untuk membuat syukuran di sini, dan syukurannya dibagikan ke para peziarah yang lain, saling berbagi, seperti itu ya Pak ya. Kemudian terima kasih sekali, informasinya sangat banyak untuk teman-teman semuanya. Semoga Bapak diberikan kesehatan selalu. Amin. Semoga Bapak diberikan keselamatan selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Apapun bentuk perantaranya, siapapun wujud penolongnya. Sesungguhnya umur, jodoh, rezeki semata-mata hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak sekali hikmah yang dapat kita ambil dari legenda makam Ki Ageng Bala, di mana kebaikan dan kebijaksanaan seseorang akan terus diingat, dan bahkan tauladanya dalam membantu orang lain masih berlanjut sampai sekarang dan bermanfaat sampai sekarang, walaupun beliau sudah tiada. Semoga tempat ini akan terus dilestarikan dan dijaga, dirawat dengan baik sesuai anjuran yang beliau katakan. Legenda tetap menjadi legenda dengan kemistisan di dalamnya. Percaya atau tidak percaya, semua kembali ke pribadi masing-masing.